Hai, selamat datang di channel Mind Over Money. Di sini kita belajar bareng gimana cara jadi versi terbaik dari diri sendiri, mulai dari manajemen waktu, produktivitas, sampai mindset positif. Jadi, kalau kamu lagi nyari inspirasi dan motivasi biar hidup lebih terarah, kamu ada di tempat yang tepat. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih kamu bangun pagi dengan semangat, niat hari ini mau produktif, mau nyelesain banyak hal, mau mulai hidup yang lebih teratur, tapi tahu-tahu, hari udah malam, lelah. Tapi tugas belum selesai, niat cuma scroll TikTok 10 menit, malah jadi sejam, niat cuma buka YouTube sebentar, malah maraton 4 video. Dan akhirnya, kita bilang, duh, waktu kok cepet banget ya. Hari ini aku mau cerita. Bukan cuma kasih tips, tapi ngajak kamu menyelami kenapa kita sering merasa waktu selalu kurang dan gimana cara menyelamatkannya sebelum semuanya terlambat. Bagian 1, si Reza dan 24 jam yang sama namanya Reza. Usianya 25 tahun, kerja remote dari rumah. Banyak waktu, katanya. Tapi tiap ditanya, kenapa belum mulai bisnis impianmu? Jawabnya selalu sama, belum ada waktu. Bangun jam 9, buka HP, scroll TikTok dulu, katanya, buat cari inspirasi, tiba-tiba udah jam 10. Sarapan, mandi, tiba-tiba jam 11. Mulai kerja, baru sebentar, buka notif, balas chat, buka Instagram, lihat story, tiba-tiba jam 3 sore. Dan waktu terus berjalan. Tanpa disadari, hari berganti, minggu berlalu, bulan berlari. Reza masih di tempat yang sama. Kenapa? Karena waktu yang dimilikinya tidak pernah dikelola. Bagian 2, apa itu waktu dan kenapa dia begitu licin? Waktu itu unik. Dia tidak bisa dilihat, tapi bisa terasa. Dia tidak bisa disimpan, tapi bisa dihabiskan. Dan yang paling penting, setiap orang di dunia ini punya waktu yang sama. 24 jam sehari. Orang yang sukses dan orang yang gagal punya jumlah jam yang sama. Bedanya hanya cara menggunakannya. Bagian 3, kenapa waktu kita sering terbuang? 1, kita tidak punya rencana. Bayangin kamu jalan di kota asing, tanpa peta. Kamu muter-muter tanpa arah, buang tenaga, buang waktu. Begitu juga hidup tanpa rencana harian. 2, kita terlalu reaktif. Notif masuk, langsung buka. Orang minta tolong, langsung iya. Tanpa sadar, hari kita diatur oleh orang lain, bukan oleh kita sendiri. 3, kita takut memulai. Kadang kita tahu harus ngerjain apa, tapi kita takut. Takut nggak sempurna, takut gagal, takut bosan. Akhirnya kita lari ke hal-hal yang gampang, main game, scroll medsos, padahal tahu itu nggak bikin kita maju. Bagian 4, pelajaran dari orang-orang produktif. Coba lihat orang-orang yang kamu kagumi. Penulis hebat, pengusaha sukses content creator yang konsisten. Apa kesamaan mereka? Bukan bakat, bukan koneksi, tapi disiplin waktu. Mereka tahu satu hal, kalau kamu nggak ngatur waktu, waktu yang akan mengaturmu. Mereka bikin jadwal. Mereka punya waktu kerja, waktu istirahat, waktu keluarga, waktu hobi. Dan mereka patuhi itu, bahkan saat nggak mood. Bagian 5, tips praktis manajemen waktu yang bisa kamu coba. 1, mulai hari dengan menulis prioritas. Tulis 3 hal terpenting yang harus kamu selesaikan hari ini. Cukup 3, jangan lebih. Fokus. 2, gunakan teknik Pomodoro. Fokus kerja 25 menit, istirahat 5 menit. Ulangi 4 kali, lalu istirahat 15-30 menit. Ini cara ampuh biar nggak cepat lelah dan nggak bosen. 3, pisahkan waktu fokus dan waktu main. Jangan campur dua dunia ini. Kalau kerja, kerja total. Kalau main, nikmati. Tapi jangan kerjanya sambil nonton, mainnya sambil mikirin kerjaan. 4, kurangi multitasking. Faktanya, manusia nggak benar-benar bisa multitasking. Yang ada cuman pindah fokus dengan cepat. Dan itu bikin otak capek. 5, matikan notifikasi saat fokus. Ini mungkin hal paling sederhana, tapi efeknya luar biasa.
Coba sehari aja kerja tanpa notif, kamu bakal kaget berapa banyak waktu yang kamu selamatkan. Bagian 6, penutup. Sebelum waktu benar-benar habis waktu adalah satu-satunya aset yang setiap detiknya pasti hilang. Tapi bukan berarti kita harus takut. Justru karena dia terbatas, kita harus lebih bijak memakainya. Reza akhirnya sadar, setelah melewati banyak penundaan, dia mulai kecil-kecilan, bikin to-do list, kurangi scroll, bangun lebih pagi. Dan hasilnya, dalam sebulan dia bisa menyelesaikan hal yang selama ini cuma jadi rencana di kepala. Sekarang giliran kamu. Kalau kamu merasa waktu selalu kurang, coba berhenti sebentar. Ambil napas, lihat kembali hidupmu. Dan tanya ke diri sendiri, apakah aku benar-benar hidup atau cuma ikut arus waktu yang lewat begitu saja? Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like dan subscribe. Tulis di komentar, kebiasaan buruk apa yang paling sering buang waktumu? Biar kita saling belajar dan saling ingatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat, waktu tidak bisa ditambah, tapi bisa dimenangkan.